Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushabiyah. Sebelumnya kita telah membahas syarah tentang mubtada. Sekarang kita akan masuk syarah tentang khabar. Berkata pensyarah hafizallahu taala, qauluhu wal khabar huwal ismul marfu'u al musnadu ilaihi. Itu beliau mengatakan perkataan penulis, khabar dia adalah isim, tentu keluar darinya fi'il dan huruf. Kemudian dia marfu, keluar darinya mansub dan majrur. Dan yang ketiga al musnadu ilaihi, disandarkan kepadanya, disandarkan kepada mubtada. Dan ini sudah Ana jelaskan di pertemuan sebelumnya. Begitu juga sudah kita pelajari di mukhtarat. Misalnya Yazidu kaslanu fid darsi. Yazid malas dalam pelajaran. Lihat di sini, mubtadanya sebelum itu yang mana? Yazid, yang enggak ada di contoh ya. Khobarnya mana? Malas dalam pelajaran. Nah, khobarnya mana? Khobarnya mana? Kaslan. Khobar kaslan. Kenapa khobar kaslan? Karena dia yang disandarkan kepada mubtada. Yang malasnya siapa? Yazid. Adapun fid darsi, di dalam pelajaran, kan itu kan di dalam pelajarannya maksudnya siapa? Di dalam pelajaran maksudnya apa? Yaitu malasnya dalam pelajaran. Berarti dia disandarkan kepada malas. Tapi malas disandarkan kepada mubtada. Karena dia disandarkan kepada mubtada, maka dia adalah khobar. Paham insyaallah? Lihat. Yazidu kaslanu fid dars. Yazidu kaslanu fid dars. Yazid malas dalam pelajaran. Yazid tadi apa i'rabnya? Mubtada. Mungkin antum bingung, mana ini yang khobar ya? Kaslanunya apa fid darsnya? Karena kan kita udah tahu khobar ada yang dia jenisnya syibul jumlah. Maka antum lihat di sini, dia disandarkannya kepada siapa? Coba. Kaslan disandarkannya kepada siapa? Yazid. Adapun fid dars ini disandarkannya kepada siapa? Kaslan. Dia malasnya, malas. Yaitu di mana? Dia malasnya. Fid dars di dalam pelajarannya apa? Malas. Itu yang dimaksudkan dalam pelajarannya malas. Berarti fid darsnya disandarkan kepada kaslan. Sedangkan syarat khobar itu dia disandarkan kepada mubtada. Yang disandarkan kepada mubtada tadi kaslan apa fid dars? Kaslan. Maka kaslan adalah khobar. Paham insyaallah? Contoh yang lain. Umaru zahibun ila suqi. Umaru zahibun, ya kita kasih isim fa'il ini. Zahibun dia isim fa'il dari zahaba, yadhhabu. Isim fa'il. Umaru zahibun ila suq. Ini alim enggak ya? Umar apa ya Umar?
mubtada ya, karena dia isim marfu, kosong dari amil-amil lafat. Antum kelihatan nggak yang di sana? Fasihan. Lihat, Umaru dzahibun ila suq. Umar tadi dia mubtada. Khobar yang mana? Zahibunnya apa ila suqnya? Kita lihat. Zahibun dia disandarkan kepada siapa? Umar. Yang pergi siapa? Umar. Adapun ila suq, ke pasar, disandarkan kepada siapa? Zahib. Ke pasar maksudnya apa? Yaitu pergi. Berarti dia disandarkan kepada zahib. Dan syarat khobar dia yang disandarkan kepada mubtada. Yang disandarkan kepada mubtada ini zahib, maka zahib ada sebagai khobar. Al-musnadu ilaihi. Oke, kita lanjut lihat ke bukunya. Qala syarih hafizallahu taala qauluhu al-ismu kharaja bihil fi'lu wal harfu. Perkataan penulis isim keluar darinya adalah fi'il dan huruf. Fala yakunu wahidun minhuma khabaran. Maka tidak akan menjadi salah satu dari keduanya sebagai khobar. Ustaz, berarti nggak ada khobar yang bentuknya fi'il, nggak ada khobar yang bentuknya huruf? Ada. Tapi kenapa dia dikatakan seperti ini? Perhatikan, fokus ini. Kan kata pensyarah, kharaja bihil fi'lu wal harfu, keluar darinya fi'il dan huruf. Fala yakunu wahidun minhuma khabaran, maka tidak akan menjadi salah satu dari keduanya sebagai khobar. Ustaz, berarti nggak ada khobar yang bentuknya fi'il dong, khobar yang bentuknya huruf dong. Maka kita katakan ada. Oleh karena itu kata pensyarah setelahnya, wal aslu fil khabari ayyakunasman. Itu dia, dikasih penjelasan. Dan hukum asal pada khobar berupa isim. Itu hukum asalnya. Berarti ada yang di luar hukum asal, yaitu yang berupa fi'il dan huruf. Wal aslu fil khabari ayyakunasman. Hukum asal dalam khobar dia adalah berupa isim. Jadi yang dikatakan oleh penulis khobar huwal ismu al marfu, yang dibicarakan tentang hukum asalnya. Yang dibicarakan tentang hukum asalnya. Tapi ada khobar yang bentuknya fi'il dan huruf. Namun kenapa definisinya al-ismu al-marfu? Yaitu hukum asalnya. Al-aslu fil khabari ayyakunasman. Hukum asal pada khobar adalah berupa isim. Itu hukum asalnya yang dibicarakan. Kama fi amthilatil musannifi wa nahwiha. Sebagaimana pada contoh-contoh penulis dan semisalnya. Zaidun qa'imun, az-zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imuna. Kemudian lihat, wa qad yakunu jumlatan, itu maksudnya ya. Ada yang kehilangan itu. Ditambah wa qad yakunu jumlatan. Ada yang kehilangan itu. Wa qad yakunu jumlatan au shibhaha ala khilafin fil asli kama sayati. Maka apa? Wa qad yakunu, dan terkadang berupa jumlatan, jumlah yang tambahan dari kita tadi itu, atau shibhaha, yaitu yang menyerupai jumlah. Ala khilafin fil asli, menyelisihi hukum asalnya. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Paham insyaallah? Jadi kalau misalnya ditanya, misalnya Ustadz Khalil, Ustadz kok di Jurumiyah itu
Dikatakan khobar dia adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada, sandarkan kepadanya. Kok isim, Ustaz? Setahu anak ketika anak belajar khobar ada yang bentuk dia fiil, ya jumlah fi'liyah berarti ya. Ada yang bentuk huruf yaitu syibul jumlah jar majrur. Kok isim? Berarti gimana jawabnya? Yang dimaksud isim yang dibicarakan oleh penulis adalah hukum asalnya. Itu jawabannya ya. Itu adalah hukum asalnya. Dan dia dapat berupa jumlah atau syibul jumlah menyelisihi hukum asal. Sebagaimana yang akan datang. Lanjut, wa qauluhu al-marfu'u, dan perkataan penulis al-marfu', kharaja bihil mansubu wal majruru, keluar dengan sebabnya mansub dan majrur. Fala yakunu wahidun minhuma khabaran, maka tidak akan menjadi salah satu dari keduanya sebagai khabar. Wa qauluhu al-musnadu ilaihi, disandarkan kepada mubtada, ilaihi disandarkan kepadanya, ai ilal mubtada, yaitu kepada mubtada. Maksudnya apa? Yakni annal khabara yusnadu ilal mubtada'i wa yunsabu ilaihi, bahwasanya khabar disandarkan kepada mubtada dan dinisbahkan kepadanya. Kayak tadi itu, Zaidun jamilun, Zaid ganteng. Di situ khabarnya mana? Jamilun, ganteng. Kenapa? Karena dia disandarkan kegantengannya itu kepada Zaid. Dinisbahkan kegantengannya kepada Zaid, yaitu kepada mubtada. Karena dia disandarkan, dinisbahkan kepada mubtada, maka jamilun sebagai khabar. Paham insyaallah? Lihat, dikasih lagi contohnya lebih jelas lagi. Nahu qaimun, contohnya qaimun, berdiri. Min qaulika, dari perkataanmu, Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Lihat, Zaidun apa i'rabnya? Mubtada. Qaimun apa i'rabnya? Khobar. Kau bisa tahu dia khobar? Pertama, karena dia isim. Kedua, karena dia marfu. Ketiga, karena dia disandarkan, dinisbahkan kepada mubtada, yaitu yang berdirinya siapa? Zaidun si mubtada. Maka qaimun disandarkan, dinisbahkan, berdirinya itu kepada Zaid si mubtada, maka qaimun sebagai khobar. Fa inna usmun marfu'un usnida ilal mubtada'i. Lihat, fa innahu, hu kembali ke mana? Zaid apa qaim? Zaid apa qaim? Qaim. Kan kita bicarain khobar. Kayak hada. Fa innahu, maka sesungguhnya dia yaitu si qaim, ismun. Qaim isim bukan? Isim. Apa tandanya kalau dia isim? Menerima tanwin. Marfu'un dia. Dan ketiga, usnida ilail mubtada'i, disandarkan kepada mubtada, yaitu yang berdirinya si Zaid si mubtada. Ai nusiba ilaihi, dinisbahkan. Apa sih nisbah, Ustaz? Kan sebagian orang nggak tahu nisbah. Nisbah itu dihubungkan. Nisbah apa maksudnya? Dihubungkan, yaitu dihubungkan kepadanya. Siapa yang berdiri? Dihubungkan kepada Zaid. Zaid lah yang berdiri. Maka qaimun sebagai khobar. Wal maknanya adalah Zaidun mansubun ilaihil qiyamu. Zaid dihubungkan kepadanya berdiri. Maka qiyam sebagai khobar. Wa mithluhu nafi'un wa khairun fil mithalainil mutaqaddimaini. Begitu juga nafi' pada contoh yang sebelumnya, di halaman sebelumnya. Al-ilmu nafi', ya nafi'nya. As-sulhu khairun, yaitu khairnya. Itu juga sebagai khobar. Fa inna kullan minhuma ismun marfu'un, karena sesungguhnya setiap dari keduanya adalah isim. Dirofa nusiba ilal mubtada'i qablahu, dinisbahkan, dihubungkan kepada mubtada sebelumnya. Al-ilmu nafi, yang bermanfaat, yang bermanfaatnya dihubungkan kepada siapa? Ilmu si mubtada itu. Maka nafi dia khobar karena dinisbahkan, dihubungkan, disandarkan kepada mubtada. As-sulhu khair, perdamaian itu baik. Khobarnya mana?
khair. Karena dia dinisbahkan, dihubungkan, disandarkan kepada sulhu si mubtada. Maka dari itu khairun sebagai khobar. Karena syaratnya al-musnadu ilaihi. Paham insyaallah ini? Oh ya, antum nikmat sekali antum dijelaskan pakai bahasa Indonesia ya. Ana wallahi ketika belajar di Yaman ini sulit sekali paham ini. Ustaz ini apa lagi kan? Lagi jelasan pakai Arab lagi. Masya Allah, serius. Ana bilang memang ketika ana belajar di Yaman itu sulit paham ini. Masya Allah antum nikmat sekali antum pakai bahasa Indonesia dijelaskan lagi. Pakai bahasa Indonesia, bahasa antum sendiri. Makanya kalau ana boleh kasih saran kalau antum mau ke Timur Tengah, Yaman, kemudian mana lagi Sudan, UIM, ya pokoknya di Madinah, Makkah itu antum selesaikan dulu silsilah itu. Jadi nanti antum di sana tinggal makan-makan saja. Jadi memang fokus antum semangat belajar sebelum nanti antum lanjut ke tahap yang lebih tinggi lagi dan harus tinggi. Kita lanjut. Fa inna kullan minhuma ismun marfu'un, maka sesungguhnya setiap dari keduanya dia adalah isim yang dirofa. Nusiba ilal mubtada'i qablahu, dinisbahkan, dihubungkan kepada mubtada sebelumnya. Wal makna, dan maknanya adalah al ilmu mansubun ilaihi naf'u, ilmu dihubungkan kepadanya manfaat. Wasulhu mansubun ilaihi al khairiyatu, dan perdamaian dihubungkan kepadanya kebaikan. Wa ala hadza faqis, dan atas dasar hal ini maka kiaskanlah, samakanlah, analogikanlah. Mudah insyaallah ya. Musnad ilaihi paham insyaallah ini? Kemudian lihat kasih stabilo juga. Tapi jangan dari sini. Wa ulima min ta'rifil mubtada'i wal khabari anna hukma kullin minhuma ar-raf'u. Baru kasih stabilo sini. Wa raf'uhuma imma bidammatin zahiratin. Dah, stabilo. Ini enggak usah. Nahwu Zaidun qa'imun wa kal mithalainil mutaqaddimaini. Kasih stabilo lagi ini. Au muqaddaratin. Nahwu Musa sadiqi. Kata pensyarah hafizallahu taala, wa ulima min ta'rifil mubtada'i wal khabari, dan telah diketahui dari definisi mubtada dan khobar. Mubtada isim marfu ari anil awamil lafdhiyah, khobar isim marfu musnad ilaihi. Diketahui dari definisi mubtada dan khobar anna hukma kullin minhuma raf'u, bahwasanya hukum setiap dari keduanya adalah marfu, rafa. Mubtada huwal ismu al-marfu, khabar huwal ismu al-marfu, berarti hukum setiap keduanya marfu. Dan lihat faedahnya apa? Wa raf'uhuma imma bi dhammatin zahiratin, dan rafa keduanya entah dengan dhamma yang nampak. Contohnya Zaidun qa'imun, Zaidun mubtada, dhammanya nampak. Qa'imun mubtada, dhammanya qa'imun mubtada. Qa'imun khabar, dhammanya nampak. Wa kal mithalainil mutaqaddimaini, dan seperti dua contoh yang sebelumnya yang telah berlalu mutaqaddimainnya. Au muqaddaratin, atau tersembunyi domahnya, entah karena ta'dzur, kita sudah belajar kan? Fiqal, kemudian apa lagi Mas Ardian? Ta'dzur, fiqal, munasabah. Lihat. Musa sodiki, mubtada yang mana? Musa marfu, tanda rafanya apa? Dhamma muqaddara. Mana amin zuhuriyahnya apa? Ta'dzur. Sodiki khobar marfu, tanda rafanya apa? Tanda rafanya apa? Enggak, tanda rafanya dulu apa? Dhamma muqaddara. Mana amin zuhuriha, baru ini dia. Mana amin zuhuriha? Ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Kenapa? Ishtighalul mahalli, ingat ya, ishtighalul mahalli biharakatil munasabah, sibuknya kedudukan dengan harakat penyesuaian.
Musa mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu mana'a min zuhuriha ta'adzuru. Maka Musa dia mubtada marfu dan tanda rafa'nya dhamma muqaddara mana'a min zuhuriha ta'adzuru. Jangan-jangan antum lihat cara lagi nih, tadi kita sebutkan satu-satu. Was-sadiqi khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallimi mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Sadiqi dia khabar marfu dan tanda rafai dhamma yang disembunyikan kepada apa yang sebelum ya mutakallim. Yang menghalangi dari nampaknya adalah sibuknya kedudukan dengan harokat penyesuaian. Kasih stabilo lagi. Tadi tentang apa? Dhamma, baik dhammanya zahirah ataupun lihat lagi. Wa imma bima yanubu 'anil dhammati. Stabilo itu. Kayaknya antum harus beli segera ini Yusuf, ini stabilo itu bikin gak enak itu di mata itu Yusuf, nggak ada uang antum, nggak punya uang, nggak ada. Berapa sih stabilo? Siapa yang nggak punya stabilo? Antum nggak punya? Banyak uang antum ini harus beli. Banyak uang kan? Sedikit, banyak itu. Siapa lagi yang nggak punya stabilo? Udah punya semua. Antum ada stabilo? Kenapa nggak ada? Nggak ada uang. Kenapa nggak ada uang? Belum dikasih. Siapa lagi yang nggak ada? Udah semua, cuman 2 orang doang. Dekta kan dia banyak uang itu. Habli, antum ini juragan mobil, motor banyak sekali bapak antum yang mobil. Belum beli juga? Apa? Mobilnya? Apa yang hijau hilang? Stabilo. Hilang. Beli lagi lah, ada uang. Ada, iya beli. Yusuf sama Azam doang yang ada uang. Nanti insyaallah. Ingetin Ana ya, bilang Kana. Aduh, jangan sampai nanti antum ketinggalan kan. Ini penting sekali antum. Sekalian belajar langsung sekalian di stabilo. Karena nggak mungkin gampang lah nanti mau roja lagi. Nanti baru anak stabilo itu bohong itu. Apalagi sibuk. Kalau sekalinya istirahat, pengennya main ya karena emang capek gitu. Iya Alfi. Kadang penyakitnya itu seorang penuntut ilmu itu sering menunda-nunda. Oke, wa imma bima yanubu 'anid dhammati. Ini kasih stabilo. Tadi kan rafa'nya mubtada dan khobar, entah dia dhamma zahira atau dhamma muqaddara. Wa imma dan entah bima yanubu 'anid dhammati, dengan apa yang menggantikan dari dhamma. Apa aja yang menggantikan dhamma? Ada tanya antum ini. Tanda rafa ada berapa? Tanda rafa ada berapa? 4. Apa aja yang pertama? Dhamma, waw, alif, dan nun. Nun ini khusus fiil. Tadi kan dhamma udah, baik zahira ataupun muqaddara. Berarti tinggal apa? Dhamma sama alif. Adapun nun ini khusus fiil, kan kita membahas tentang mubtada khobar, dia isim. Berarti tinggal penggantinya apa? Waw dan alif. Lihat. Wa imma bima yanubu 'anid dhammati, dan entah dengan apa yang menggantikan dari dhamma. Seperti apa? Kal alif, seperti alif. Fi nahwi, pada contoh az-zaidani qaimani. 2 zaid itu berdiri. Insyaallah ma'ruf ya, zaidani mubtada karena dia isim marfu kosong dari amil-amil lafat. Qaimani khabar karena isim marfu dia disandarkan kepada zaidan si mubtada. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, bal yadahu mabsutatan, akan tapi kedua tangan Allah terbentang. Jadi Allah memiliki tangan. Nanti itu kita pelajari dalam akidah insyaallah di kelas 2 ya. Antum matangkan dulu itu tauhid uluhiyah, baru kita masuk ke tauhid asma wa sifat. Antum selesaikan tadi muroja banyak itu, syara usul salasa, qawaidul arba, kita sekarang masuk usul sita, itu difokuskan. Itu membahas tentang tauhid uluhiyah. Bal yadahu mabsutatan, mubtadanya mana? Mubtadanya yang mana? Yadahu doang. Bal itu dia huruf atof, ya kan? Huruf atof kan? Apa? Tapi udah masya Allah antum, serius udah masya Allah. Anak ketika belajar muhtarat dulu awal-awal ketika di pondok anak nggak paham itu. Sering nyontek kali. Karena nggak paham anak. Tapi masya Allah anak ngeliat antum ini
Banyak yang paham. Ana baru mulai paham itu nahu sorof ketika anak ke Yaman. Jadi ketika anak belajar itu SMP Muyassar jilid 1 udah belajar, nggak paham sama sekali. Muhtarat nggak paham anak sama sekali. Makanya yang ngeliat antum ini, masya Allah. Memang kadang itu kita ketika belajar sekali belum terlalu nyantol. Kedua kali lumayan, ketiga kali lebih lagi. Makanya kadang anak belajar di Yaman pun berkali-kali lah. Satu kitab itu berkali-kali. Jurumiyah itu ana belajar 2 kali. Tuhfatul Usobiyah itu ana belajar 3 kali. Karena kan pengen biar mungkin juga biar ganti-ganti syekh kan. Antum kan di sini cuma ana doang. Ganti-ganti syekh ke syekh ini, syekh ini, syekh itu. Usul salasa itu anak belajar berapa kali ya? Pertama di Damar sama Syekh Ali. Kedua di Ma'bar sama Syekh Ahmad Syafan. Ketiga lagi di Ma'bar lagi sama Syekh Nasr. Keempat di Damar lagi sama Syekh Sayyaf. 4 kali anak usul salasa. Ya maksudnya begitu, berkali-kali. Kadang memang ketika kita belajar sekali itu kadang kurang paham. Tapi jangan langsung putus asa. Oh ya anak kayak gak bisa paham ini. Belajar lagi, selesaikan lagi. Belajar lagi, selesaikan lagi. 4 kali anak belajar syarah usul salasa. Qaidul arba, ya begitu juga. Tapi masya Allah, antum ini baru belajar sekali aja udah pada paham semua. Alhamdulillah. Wal wawu fi jam'il mudzakkar salimi, dan waw ya kan tadi kan waw dan alif tuh pengganti dhammah pada jama' mudzakkar salim. Contohnya az-zaiduna qaimuna, mubtada yang mana? Zaidun. Khabarnya qaimun. Wa qaulu ta'ala wal kafiruna humuz zalimun. Ini khabarnya mana? Zalimun. Bisa 2 i'rab. Tapi enggak perlu antum pusingin dah. Bisa di i'rab hum dia mubtada kedua, zalimun khabar untuk mubtada jumlah ismiyah dia sebagai khabar. Bisa juga di i'rab zalimunnya doang dia sebagai khabar. Tapi di sini yang dimaksud zalimunnya saja yang dijadikan sebagai khabar. Humnya dia nanti coba antum lihat itu di i'rab. Wal kafiruna domir fasl. Domiru faslin la mahala lahu min al-i'rab ala sahih. Lihat antum ke catatan kaki nomor 3. Hum domiru faslin, domir pemisah. La mahalla lahu min al-i'rab, tidak ada kedudukan bagi dari i'rab ala sahih. Lihat kan, menurut pendapat yang benar. Berarti ada i'rab yang lain. Ya tadi itu Anda bilang. Humuz zalimun jumlah ismiyah sebagai khabar, itu pendapat yang lainnya. Tapi pendapat yang ini zalimunnya dia yang sebagai khabar dan dia ala sahih menurut pendapat yang benar. Insyaallah. Wa fil asmail khamsah, yang tanda rafai dengan waw juga pada asmaul khamsah. Abu kadzu khuluqin karimin. Lihat di sini. Ana minta siapa? Gio. Mubtada mana Gio? Abuk. Khabarnya mana? Zu, masya Allah. Tanbih. Ini dia dikasih memang syaratnya. Alhamdulillah. Dan kita di Mukhtarat sudah kita pelajari juga syarat mubtada dan khabar ya. Al aslu fil mubtada'i wal khabari ay yatatabaqa ifradan wa tasniyatan wa jam'an wa tadhkiran wa ta'nitsan kama taqaddama. Tanbih, pemberitahuan. Al aslu fil mubtada'i wal khabar, hukum asal pada mubtada dan khabar ini syaratnya ya. Ay yatatabaqa, keduanya sama. Dari sisi apa? Ifrad dan mufrad. Harus kalau mufrad sama-sama mufrad. Wa tasniyatan, kalau musanna harus sama-sama musanna. Wa jam'an, kalau jama' harus sama-sama jama', harus sama dari sisi bilangan. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, wa tadhkiran wa ta'nitsan, dari sisi jenis juga harus sama dari sisi jenis. Kalau mudzakkar sama-sama mudzakkar, kalau muannas sama-sama muannas. Paham insyaallah? Dan ini sudah kita lalui, banyak sekali kita lalui ya di Mukhtarat.
Tapi antum lihat di situ, tanbih al-aslu. Hukum asal, berarti ada yang menyelisih hukum asal. Nanti ada yang mubtada yang mufrad, tapi khobarnya musanna. Ada itu. Kapan? Nanti aja lah itu di kitab yang lebih luas. Paham insyaallah ini? Jadi hukum asal pada mubtada dan khobar, dia harus memenuhi 2 syarat. Harus sama dari sisi bilangan, sama-sama mufrad. Kalau mubtada yang mufrad, khobar harus mufrad. Mubtada yang musanna, khobar harus musanna. Mubtada jama, khobar harus jama. Juga harus sama yang kedua dari sisi jenis. Mubtada yang mudzakkar, khabarnya harus mudzakkar. Mubtada yang muannas, khabar harus muannas. Ini al-aslu, hukum asalnya. Jadi nanti ada yang menyelisih hukum asal ya. Antum jangan terlalu cepat dalam menghukumi. Ilmu antum ini masih sedikit. Kita baru kitab-kitab di awal. Jadi kalau nanti jumpa antum ustadz-ustadz yang lain atau menjumpai di kitab-kitab para ulama, kok ini dia mubtada yang mufrad, kok khabar jama', kok khabar musanna, wah ini salah kitabnya ini, wah ini syekhnya enggak berilmu ya. Jangan seperti itu. Masih jauh. Paham insyaallah? Paham ya? Alhamdulillah. Wah ini panjang ini. Nah rasa antum udah paham semua. Kita ambil aja. Ya tentang domir. Lihat. Mudah kan? Domir udah kita lalui kan? Ana apa aja kan? Nahnu, huwa, hiya. Qala aqsamul mubtada. Bagian-bagian mubtada. Ya, nanti antum istirahat tetap 30 menit. Insyaallah. Wal mubtada qismani, mubtada ada 2 jenis. Bahkan antum lihat di muhtarat lebih luas kayaknya ya. Coba antum lihat muhtarat. Mana coba? Hati kitabah. Memang itu antum harus mungkinkan itu muhtarat. Mudah sekali itu. Pakai bahasa Indonesia. Dia ada mu'rab, ada mabni. Ya, antum belajar muhtarat kan kita? Dari sana lagi. Di Gufron, di Al-Furqan. No, isi mu'rab, isi mabni, masdar muawwal. Masya Allah. Isi mabni kan mudmar, zohir dan mudmar. Mudmar kan isim mabni. Benar gak kita? Di sini dikatakan apa? Mubtada ada 2 bagian, zohir dan mudmar. Kalau di muhtarat apa? Isi mu'rab, yaitu yang dimaksud zohir, dan isi mabni, yaitu yang mudmar. Kan domir kan mabni. Bahkan ada yang ketiga lagi, masdar muawwal. Masya Allah. Mungkin kami memang sudah ini. Baik, meroja. Nanti baru di Duratul Bahiyah kitab setelahnya syarah Mutamimah lebih luas lagi ini, lebih luas daripada ini. Insyaallah. Siap-siap saja. Kalau antum enggak mungkin siap-siap sudah tepar. Kalau antum enggak mungkin itu kayak ibarat antum langsung naik ke tangga 3. Capek sekali antum ngangkang itu jauh. Belum nanti kalau kepleset kan. Tapi kalau antum mungkin udah naik ke tangga 1, mungkin lagi naik tangga 2, mungkin lagi naik tangga 3 cuma 1 tangga doang. Tapi kalau nggak mungkin itu tuh dari bawah langsung ke tangga 3, belum kalau pleset ada air lagi, kederincir, jatuh langsung. Kan gitu kan? Kalau misal nggak mungkin, tadi kan kepleset. Kalau antum mungkin nggak mungkin, capek, aduh, kayak susah sekali, aduh, kayaknya nggak bisa anak belajar, aduh, akhirnya keluar dari pondok, aduh, anak nggak bisa belajar, kan gitu. Kan tadi kalau tangga kan kepleset jatuh mati gitu. Maksudnya memungkinkan sudah. Ya, dimungkinkan ya. Ya dekta, dimungkinkan itu antum. Antum juga pernah belajar kitab Mumti itu, kasih mungkin juga itu. Wal mubtada qisman, mubtada ada 2 bagian, zahir yang nampak dan mudmar dan domir. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu, maka yang zahir apa yang telah lalu penyebutannya. Ya tadi itu abuka dzu khuluqin karimin, atau zaidun qaimun, atau al ilmu nafi'un as-sulhu khair, itu yang zahir sebagaimana telah lalu penyebutannya. Wal mudmar dan mubtada yang bentuknya domir 12, 12. Wa hiya ana wa nahnu anta anti antuma antum antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Lihat di sini. Yang dimaksud domir di sini domir muttasil atau munfasil? Munfasil. Fokus. Kalau antum muroja paham ini. Yang dimaksud domir di sini domir apa? Munfasil. Kenapa bukan muttasil? Ada enggak muttasil?
Fokus ini, hanya yang murojaah aja bisa paham ini. Di sini yang dimaksud domir munfasil, ada gak yang mutasil? Ana tanya. Ada gak yang mutasil? Dia bisa jawab murojaah berarti itu. Masya Allah. Faruk, ada gak yang mutasil? Ada. Ada gak yang mutasil, Mas Ardian? Mas Akbar? Yusuf? Jawabannya sudah antum lalui. Jadi yang bisa jawab itu bagian murojaah. Kenapa? Ada gak? Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Kenapa? Damir apa? Kenapa? Di mabni? Enggak, mutasil kan juga mabni. Dorob tuh mabni di atas dhamma. Apa ya? Lihat definisi mutasil. Ma la yubtada'u bihil kalam, tidak bisa memulai suatu kalimat. Kan ini definisi mutasil, benar gak? Berarti nggak bisa sebagai mubtada. Sedangkan munfasil, ma yubtada'u bihil kalam, bisa memulai sebuah kalimat. Paham nggak antum ini? Nggak murojaah. Coba dibuka. Hada. Dibuka halaman 141 itu. Maka jawabannya mubtada itu hanya domir munfasil saja. Tidak ada domir muttasil. Kenapa? Karena definisi muttasil, lihat. Huwallazi la yubtada'u bil kalam. Dia adalah yang tidak bisa memulai dengannya kalimat. Jadi nggak ada domir muttasil itu di awal kalimat. Karena dia nggak ada di awal kalimat, maka nggak ada yang mubtada yang jenisnya domir muttasil. Karena mubtada itu dia di awal kalimat. Paham insyaallah? Paham ya? Kenapa ayamnya belum dimakan ya? Kalau munfasil halaman 143 lihat. Huwallazi yubtada'u bihil kalam, dia adalah yang bisa kalam dimulai dengannya. Oleh karena itu, kalau mubtada yang domir, maka yang dimaksud apa? Domir munfasil. Karena domir munfasil sajalah yang bisa memulai sebuah kalimat. Adapun domir muttasil nggak bisa memulai sebuah kalimat. Masya Allah. Paham ini udah? Paham ya? Wal mudmaru 12, dan domir mubtada yang domir yaitu domir munfasil saja ada 12. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna. Udah tahu semua itu, antum punya artinya itu udah tahu semua. Nahwu qaulika, contohnya perkataanmu ana qaimun, aku berdiri. Mubtada yang mana? Ana, dan dia domir mabni. Nahnu qaimuna, mubtada yang mana? Nahnu, dan dia domir mabni. Wa ma asbah dzalik, dan apa yang menyerupai itu. Kita tutup, antum istirahat sampai jarum panjang angka 12. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.